Bismillahirrahmanirrahim. Doa pembuka hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Qawli. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, lapangkanlah hatiku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah bicaraku, agar mereka mengerti perkataanku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kebohongan. Hai manusia, sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, dan mereka itulah pembohong. Sungguh orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih karena mereka pembohong. Surah An-Nahl ayat 104, 105 dan 106 tentang kebohongan manusia pada Al-Quran, ayat-ayat Allah. Wahai manusia, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat pengunjung ajaran Islam, zikir-muzikirku yang dirahmati Allah. Inilah sajian video terbaru dari channel Zikirmu Zikirku. Selamat menyaksikan. Selamat pagi sahabat pengunjung ajaran Islam, zikir-muzikirku channel yang dirahmati Allah. Apa kabar hari ini sahabat? Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah, dan selalu dalam rahmat Allah, dan selalu dalam rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah pagi hari ini sahabat sudah berzikir? Semoga sahabat pengunjung ajaran Islam, zikir-muzikirku channel selalu berzikir, membaca kitab suci Al-Quran dan berdoa tentunya, karena itulah yang membantu kita di padang mahsyar nanti. Ingat, zikirmu, zikirku, itulah yang membantu kita di padang mahsyar nanti. Ingat, zikirmu, zikirku, itulah yang membantu kita di padang mahsyar nanti. Ingat, zikirmu, zikirku, itulah yang membantu kita di padang mahsyar nanti. Selamat datang Ramadan. Walaupun negeri kita sedang kacau, namun janganlah iman kita kacau. Walaupun negeri kita gelap, Indonesia gelap, namun jangan hati kita sampai gelap untuk tetap bersujud, bersyukur, membaca kitab suci Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa untuk menuju Indonesia yang cemerlang. Walaupun mungkin kita tertutup pintu hati dan jiwanya untuk mensejahterakan rakyatnya,
Walaupun pemimpin kita banyak kejolimannya kepada rakyatnya, mari kita tetap berdoa. Mari kita sambut Ramadan, ya marhaban Ramadan, dengan hati yang ikhlas, dengan keimanan yang teguh. Sahabat pengunjung ajaran Islam, Zikir-Zikirku channel yang dirahmati Allah. Untuk perjumpaan kita kali ini, kita membahas surah At-Taubah ayat 84 sampai 85 tentang larangan umat Islam untuk menyolatkan atau menyembayangkan jenazah orang-orang munafik. Sahabat pengunjung ajaran Islam, Zikir-Zikirku channel yang dirahmati Allah. Sahabat tentu mengetahui ciri-ciri orang munafik. Karena orang munafik ini sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan orang-orang munafik ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sahabat pengunjung ajaran Islam, Zikir-Zikirku channel yang dirahmati Allah. Orang-orang munafik ini sungguh banyak ceritanya di dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah dan juga surah An-Nisa ayat 145 dan juga surat-surat yang lain. Sungguh bahayanya orang munafik ini, sehingga di dalam Al-Quran banyak terdapat peringatan bagi kaum muslimin dan muslimat agar berhati-hati kepada orang munafik. Karena di depan kita ia baik, di belakang kita ia menikam. Bahkan istilahnya seperti menggunting dalam lipatan. Inilah ciri-ciri orang munafik. Bila ia berkata, sering berdusta. Bila ia berjanji, ia sering ingkar. Bila ia dipercaya, ia khianat. Kita lihat sekarang banyak para pemimpin negara yang munafik. Awalnya berjanji menggiurkan, awalnya berjanji baik. Sebelum terpilih ia berjanji sangat baik. Sebelum terpilih ia berjanji yang muluk-muluk. Ia berjanji kepada masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi setelah ia terpilih ia berkhianat. Inilah ciri-ciri orang munafik yang tidak sesuai antara mulut dengan kenyataan. Pandai bersandiwara saat sebelum dan sesudah terpilih. Bisa juga terjadi pada masyarakat biasanya dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya di muka kita ia mengaku sahabat, di belakang kita ia khianat. Oleh karena itu Allah memberikan hukuman yang sangat berat bagi orang-orang munafik yang diletakkan di neraka paling bawah. Sehingga ada larangan bagi umat muslim di dalam Al-Quran untuk tidak menyolatkan orang-orang munafik ini. Pada surat At-Taubah diterangkan larangan menyembayangkan atau menyolatkan jenazah orang munafik. Jadi kita tahu kalau seandainya ada seseorang yang ingkar dengan janji, yang perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan hati dan jiwanya, serta perkataannya selalu bohong, tidak ada betulnya, kita harus waspada. Sahabat lebih mengetahui siapa orang-orang munafik di negeri ini. Tentu sahabat lebih paham dari saya. Jadi sahabat sendirilah yang menilai siapa pemimpin negeri ini yang munafik. Bila ia berkata tidak sesuai dengan kenyataan, bila ia berkata tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, bila ia berkata dari mulutnya tidak sesuai dengan hati dan jiwanya, tentu sahabat lebih tahu orang-orang munafik. Berkata ia berbohong, berjanji ia ingkar, dipercaya ia khianat. Itulah ciri-ciri orang munafik. Zikir-Zikirku channel yang dirahmati Allah. Sebelum sahabat mendengar, menyaksikan video pembahasan tentang surah At-Taubah ayat 84-85 tentang larangan menyembayangkan jenazah dari orang munafik serta mengagungkan hartanya, anak-anaknya. Izinkanlah saya menegur sahabat dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah, Allahu akbar. Apa kabar hari ini sahabat?
Semoga sahabat selalu sehat dan selalu berzikir, membaca kitab suci Al-Quran dan berdoa, karena itulah yang membantu kita di pada mahsyar nanti. Ingat, zikirmu, zikirku, itulah yang membantu kita di pada mahsyar nanti. Sahabat pengunjung ajaran Islam, zikirmu, zikirku channel yang dirahmati Allah. Sebelum sahabat menyaksikan videonya, sudilah kiranya sahabat menekan tombol like. Semoga sahabat menyukai video dari channel Zikirmu Zikirku. Tekan tanda tombol subscribe, tekan dan aktifkan tanda lonceng notifikasinya, agar sahabat mengetahui ada video terbaru dari channel Zikirmu Zikirku. Tekan tanda tombol share untuk sahabat menginformasikan ke media sosial lainnya. Dan jangan lupa berilah komen dari setiap video yang kami upload, agar kami dapat memperbaiki dari segala kekurangan video kami di channel Zikirmu Zikirku. Dan semoga kunjungan sahabat di channel ajaran Islam Zikirmu Zikirku ini mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Baiklah sahabat pengunjung ajaran Islam Zikirmu Zikirku channel yang dirahmati Allah, kita memasuki pembahasan surah At-Taubah ayat 84-85 tentang larangan menyelenggarakan salat jenazah untuk kaum munafik dan mengagung-agungkan hartanya serta anak-anaknya. Sahabat pengunjung ajaran Islam tentu lebih tahu tentang orang munafik. Untuk itu, saya mohon juga belajar dari sahabat. Mari kita sama-sama belajar untuk bekal hidup kita di pada mahsyar nanti. Tentang orang munafik ini sungguh sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara bisa hancur dengan orang munafik, juga kehidupan sosial masyarakat bisa hancur dengan orang munafik. Oleh sebab itu Allah memberikan peringatan keras kepada kita kaum muslimin dan muslimat, manusia di muka bumi ini, agar berhati-hati dengan orang munafik. Orang munafik sungguh banyak terdapat dalam kehidupan kita. Kita lihat negeri kita sekarang ini penuh dengan orang munafik. Negara kita dalam keadaan tidak baik-baik karena penuh dengan orang munafik, karena penuh dengan pemimpin yang munafik. Mereka membenarkan yang tidak benar, mereka membenarkan yang salah, mereka menjilat pemimpin yang munafik. Sahabat tentu lebih mengetahui siapa pemimpin munafik saat ini. Sahabat tentu lebih mengetahui siapa orang munafik, ciri-ciri orang munafik. Bila ia berkata dusta, bila ia berjanji ingkar, bila ia dipercaya ia khianat. Inilah ciri-ciri orang munafik. Sahabat pengunjung ajaran Islam Zikirmu Zikirku channel yang dirahmati Allah, inilah pembahasan tentang larangan menyelenggarakan salat jenazah untuk jenazah orang-orang munafik, yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburannya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Maksudnya di sini adalah Allah melarang kaum muslimin dan muslimat Nabi Muhammad SAW untuk menyolatkan jenazah orang-orang munafik dan untuk mendoakannya di atas pusaranya, karena orang munafik ini sangat berbahaya. Inilah yang terdapat dalam surah At-Taubah. Jadi kita sebagai muslimin, kaum muslimin dan muslimat, kita tahu siapa orang munafik di antara kita, dan siapa pemimpin yang munafik, yang telah mensengsarakan rakyat, yang telah memporak-porandakan kehidupan bernegara di negeri ini. Sahabat pengunjung ajaran Islam Zikirmu Zikirku channel yang dirahmati Allah,
Inilah pembahasan surah At-Taubah ayat 84 yang melarang Nabi Muhammad serta kaum muslimin dan muslimat untuk tidak menyolatkan jenazah orang-orang munafik dan tidak mendoakan di atas kuburannya. Karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang munafik. Sahabat pengunjung ajaran Islam, Zikir-Zikirku channel yang dirahmati Allah, tentu sahabat tahu kan siapa pemimpin negeri ini yang munafik. Bila ia berkata berbohong, bila ia berjanji ia dusta, bila ia dipercaya ia khianat, sampai hancur negara kita ini oleh pemimpin yang munafik. Jadi ingat, kita tidak boleh menyolatkan jenazah orang munafik. Inilah ciri-ciri orang munafik. Dan kita tidak boleh mendoakannya. Ini tertuang dalam surah At-Taubah ayat 84. Ingat sahabat, ingat pengunjung ajaran Islam, Zikir-Zikirku channel yang dirahmati Allah. Dengan surah At-Taubah ini, kita harus yakin dengan Al-Quran. Tidak boleh menyolatkan orang munafik. Karena orang munafik sangat berbahaya. Ia mengaku beriman di muka kita, tetapi di belakang kita ia berkhianat. Ia berjanji tetapi berbohong. Ia berjanji selalu mengingkari. Dan ia berbicara tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Ia berjanji berkata dengan mulutnya, tetapi tidak selaras dengan hati dan jiwanya. Ia dipercaya ia khianat. Makanya Allah memberikan hukuman yang sangat berat bagi orang munafik. Sedangkan ayat ke-85 ini menerangkan, dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta-hartanya, terhadap anak-anaknya. Sesungguhnya Allah sedang memberikan hukuman dan siksaan dunia, dan Allah akan mengambil nyawanya dalam keadaan kafir. Maksudnya di sini adalah kita tidak boleh mengagungkan, menyanjung orang-orang munafik dengan harta-hartanya. Kita tahu kalau orang munafik tersebut tentu harta-hartanya kita tidak tahu apakah halal ataupun haram. Yang jelas kalau orang munafik tentu diragukan hartanya. Kita lihat sekarang ini negara kita penuh dengan orang-orang korupsi, penuh dengan orang-orang munafik. Nah, inilah yang tidak boleh kita mengagung-agungkan, kita menyembah orang-orang munafik. Sekarang kita lihat umat Islam mengagung-agungkan orang-orang munafik, mengagung-agungkan orang-orang yang mendapatkan harta yang tidak jelas, bahkan sudah tersiar seluruh dunia. Mereka bahkan rela mengantri demi Rp50.000 untuk mendapatkannya. Jadi sadarlah kaum muslimin dan muslimat, kita tidak boleh mengagung-agungkan orang-orang munafik. Kita tidak boleh menerima imbalan apapun dari orang munafik karena hasilnya kita tidak jelas. Karena sudah jelas kalau orang munafik tentu ia mendapatkan dengan segala cara. Ia tidak peduli dengan halal atau haram. Karena bagi orang munafik yang penting mendapatkannya. Bahayanya orang munafik. Sahabat pengunjung ajaran Islam, Zikir-Zikirku channel yang dirahmati Allah, mungkin sahabat lebih mengetahuinya tentang orang munafik ini. Marilah kita saling memberikan informasi yang baik. Karena tujuannya kita sebagai umat manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk saling bekerja sama dalam kebaikan, saling mengingatkan, saling menasihati, saling memberi informasi dalam kebaikan, saling bekerja sama dalam kebaikan, bukan dalam kejahatan. Bahkan Allah mengajak manusia di muka bumi ini untuk saling bekerja sama yang sesuai dengan surat Al-As. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali bagi mereka yang bekerja sama dalam kebaikan, bukan dalam kejahatan. Inilah kesesatan kaum muslimin dan muslimat saat ini.
Mereka mengagung-agungkan kaum munafik. Mereka mengagung-agungkan orang-orang yang melakukan korupsi. Sungguh miris saat ini. Apakah mereka tidak tahu dengan surah At-Taubah? Mungkin bisa jadi, mungkin bisa tidak. Tetapi itulah sifat manusia. Dan dalam kitab suci Al-Quran sudah diterangkan, orang-orang munafik itu sungguh licik. Di muka kita ia seperti orang. Orang-orang munafik ini bahkan bisa menjadi ahli kitab, bisa menjadi ahli Al-Quran, sehingga kita bisa terkecoh. Tetapi kita sebagai umat manusia di muka bumi ini, sebagai kaum muslimin dan muslimat, tentu sahabat juga tahu kita bisa memproteksi diri kita. Kita tahu orang-orang yang ahli kitab, ahli Al-Quran, bila ia membenarkan kesalahan, bersatu dalam keburukan, bersatu dalam kemunafikan, bersatu dalam kejahatan, bersatu dalam pemimpin yang jahat. Inilah orang-orang yang mengerti Al-Quran munafik. Ini yang harus kita hindarkan. Biarlah kita terbata-bata membaca Al-Quran, biarlah ilmunya satu-satu, tetapi bisa kita mengerti dengan keadaan mana yang munafik, mana yang tidak munafik. Bisa kita lihat bila ada orang yang mengerti Al-Quran, bila ada ustadz yang cenderung lengket dengan penguasa yang jahat, lengket dengan penguasa yang perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan, yang mulutnya tidak sesuai dengan hati dan jiwanya, yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Inilah golongan orang-orang yang mengerti kitab Allah tetapi hatinya munafik. Ini yang harus kita hindarkan. Biarlah kita terbata-bata membaca kitab suci Al-Quran. Biarlah kita tidak hafal ayat-ayat Al-Quran, tetapi apa yang disampaikan orang tersebut sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Lihatlah negeri kita gelap dalam segala hal, gelap dalam etika, gelap dalam undang-undang, gelap dalam hukum, gelap dalam tata krama, gelap dalam kesopanan. Inilah yang terjadi saat ini di negara kita. Oleh sebab itu, marilah kita berzikir, membaca kitab suci Al-Quran dan berdoa agar kita tahu apa isi dari setiap ayat-ayat Al-Quran. Marilah kita tingkatkan bacaan kitab suci Al-Quran kita, karena dunia ini sudah tua, penuh dengan kejanggalan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan rayuan yang kuat sekali kalau kita tidak hati-hati. Karena banyak saat ini orang terjerumus dengan mulut berbisa, mulut yang manis, pencitraan diri, penjilat, kaum penjilat. Marilah kita waspadai diri kita untuk menjaga keutuhan negara ini, dan jauhkanlah diri kita jadi orang munafik. Hidup ini tidak lama, hidup di dunia hanya sebentar. Jangan karena harta kita rela menjadi munafik. Jangan karena rupiah kita rela menjual akidah kita. Jangan rela hati dan jiwa kita rupiah dengan jabatan, lalu kita bersekongkol dengan orang-orang munafik. Ingat, hukum Allah berat bagi orang munafik. Surah An-Nisa ayat 145. Sahabat pengunjung ajaran Islam, jikir-jikir channel yang dirahmati Allah. Demikianlah pembahasan Surah At-Taubah ayat 84-85 tentang tidak bolehnya kita menyolatkan jenazah orang-orang munafik, serta mengagungkan orang-orang munafik, anak-anaknya, serta harta-hartanya. Karena kita tidak tahu hartanya dari mana. Kalau orang munafik tentu ia mendapatkan dengan segala cara, tidak peduli halal, tidak peduli haram, yang penting ia mendapatkannya. Itulah orang-orang munafik. Bila ia berkata selalu berbohong, bila ia berkata selalu dusta, bila ia berkata tidak sesuai dari mulut hingga hati dan jiwanya.
Bila ia berkata tidak sesuai dengan kenyataan, dan bila ia dipercaya, ia khianat. Itulah orang munafik, sehingga membuat suatu negara bisa hancur, bisa membuat suatu keluarga dan perkumpulan bisa hancur. Itulah bahayanya orang munafik. Demikianlah pembahasan surat At-Taubah ayat 84-85. Mari kita tingkatkan iman kita. Mari kita tingkatkan bacaan kitab suci Al-Quran kita. Mari kita tingkatkan zikir-zikir kita agar terhindar dari orang-orang munafik. Ingat, jauhkan orang-orang munafik. Jauhkan para ulama-ulama munafik yang mengidolakan, yang bersekutu dengan pemimpin-pemimpin munafik, yang bersama orang munafik. Itulah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Akhir kata, ambillah manfaatnya dari video ini. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, agar suatu negara dan suatu keluarga serta kumpulan menjadi berkah dan rahmat Allah lillahi ta'ala dalam menjalin kebersamaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Hindarkan berkumpul bersama orang-orang munafik, dan waspadai selalu ciri-ciri orang munafik. Apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi inilah yang terjadi dalam kehidupan saat ini di negara kita, penuh dengan orang-orang munafik. Sahabat pengunjung bisa menilainya sendiri dengan ciri-ciri orang munafik. Inilah kenyataan kehadapan hidup bernegara dan bermasyarakat. Agar kita dapat mawas diri tidak terjumus menjadi orang munafik. Semoga negara kita terhindar dari segala kegelapan pemimpin yang munafik. Demikianlah pembahasan surah At-Taubah ayat 84 sampai 85 tentang orang-orang munafik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Pembacaan surah At-Taubah ayat 84 sampai 85 tentang larangan kaum muslimin dan muslimat untuk menyolatkan jenazah orang-orang munafik serta mendoakannya di atas pusarannya, dan juga larangan untuk mengagung-agungkan hartanya, anak-anaknya dan keturunannya. Surah At-Taubah ayat 84 sampai 85. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang yang kafir selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas pusarannya, dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta-hartanya, anak dan keturunannya. Sesungguhnya Allah sedang mengajak mereka karena mereka mati dalam keadaan kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusalli ala ahadin minhum تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تصلي على هم
innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan solat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas pusaranya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Sadaqallahul Azim. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta-harta anak-anak dan keturunan mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah menghukumnya di dunia, dan agar nyawa mereka melayang dalam keadaan mereka mati dalam kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wahai manusia, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Wahai manusia, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wahai manusia, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
Pembacaan surah An-Nisa ayat 145 tentang hukuman orang-orang munafik. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Surah An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darakil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Innal munafiqina fid darakil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pembacaan surah At-Taubah ayat 84 sampai 85 tentang larangan kaum muslimin dan muslimat untuk menyolatkan jenazah orang-orang munafik serta mendoakannya di atas pusarannya, dan juga larangan untuk mengagung-agungkan hartanya, anak-anaknya dan keturunannya. Surah At-Taubah ayat 84 sampai 85. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan solat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang yang kafir selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas pusarannya, dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta-hartanya, anak dan keturunannya. Sesungguhnya Allah sedang mengazab mereka karena mereka mati dalam keadaan kafir. Surah At-Taubah ayat 84 sampai 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas pusaranya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Sadaqallahul Azim. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta-harta anak-anak dan keturunan mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah menghukumnya di dunia, dan agar nyawa mereka melayang dalam keadaan mereka mati dalam kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kebohongan. Kebohongan. Hai manusia, sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, dan mereka itulah pembohong. Sungguh orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih karena mereka pembohong. Pembacaan kitab suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 104, 105, 106 tentang kebohongan umat manusia di muka bumi kepada ayat-ayat Allah Al-Quran. Inilah kebohongan umat manusia di muka bumi. Kebohongan. Hai manusia, sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, dan mereka itulah pembohong. Sungguh orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih karena mereka pembohong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Innama yaftaril kadhibal
mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah pembohong. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man saraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum azabun adim. Sadaqallahul azim. Barang siapa kafir kepada Allah setelah ia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pakai hati yang jujur dan ikhlas, jangan pakai ndasmu. Kami bukan boneka kayu, kami punya hati, kami punya jiwa, kami punya rasa. Jadikan kami manusia seutuhnya, karena kami butuh kasih sayang, butuh cinta, butuh perhatian dari seorang bapa. Kami rakyat tidak minta banyak kepada Bapa, hanya keadilan, kejujuran, keikhlasan dalam membimbing dan membesarkan kami sebagai manusia seutuhnya. Karena kami bukan boneka kayu yang selalu kena tipu. Pakailah hati yang jujur dan ikhlas dalam membimbing dan membesarkan kami sesuai janjimu sebelum terpilih. Karena kami manusia bukan boneka kayu yang selalu kena tipu dengan janji-janji manis. Pakailah hati dan rasa bila sedang bicara. Pakailah hati dan rasa bila sedang bicara. Jangan pakai ndasmu bila sedang marah kepada kami, karena kami manusia, bukan boneka kayu tukang tipu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salli al-ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min gummah bi ahlil jadri ya Allah. Ajiblah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ajiblah. Ilahi nafisil kurba minal ajina wal uthba wa kulli baliyatin wal wabah
بأهل الجذر يا الله أجبنا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ridho rahmat ampunan Allah untuk engkau ya Rasulullah. Ridho rahmat ampunan Allah bagi engkau ya Rasulullah. Kami bersandar kepada Allah dengan petunjukmu Rasulullah, demi perjuang di jalan Allah, demi para pejuang badan. Ridho rahmat ampunan Allah untuk engkau ya Rasulullah. Ridho rahmat ampunan Allah bagi engkau ya Rasulullah. Ya Allah selamatkan umat dari duka dan juga derita, dari petaka dan juga siksa, demi para pejuang badan. Ridho rahmat ampunan Allah untuk engkau ya Rasulullah. Ridho rahmat ampunan Allah bagi engkau ya Rasulullah. Ya Allah selamatkan kami dari orang yang jahat dan laknat, juga dari coba dan musibah, demi para pejuang badan. Ridho rahmat ampunan Allah untuk engkau ya Rasulullah. Ridho rahmat ampunan Allah dari engkau ya Rasulullah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana
kami telah menyiksa diri. Bila tak kau ampuni, tak kau sayangi, jadilah kami orang yang merugi. Rabbana ya Tuhan kami telah menyiksa diri. Bila tak kau ampuni, tak kau sayangi, jadilah kami orang yang merugi. Ya Allah Tuhan kami, berkahi kami rahmat di dunia di akhirat, jauhkan kami dari neraka. Ya Allah, kabulkanlah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, berkahi kami rahmat di dunia di akhirat, jauhkan kami dari neraka. Ya Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. Tiada Tuhan selain Allah, dan ku yakini Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, dan ku yakini Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, dan ku yakini Muhammad utusan Allah.